something for you if you would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah Saika dengan NIM 202005010224. Saya dari program studi perbankan syariah kelas D. Nah, di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada materi pertama yaitu pendahuluan laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai alat komunikasi. Laporan keuangan merupakan bagian dari manajemen keuangan. Laporan keuangan juga merupakan bahasa tertulis dari kegiatan perusahaan, yang dimana laporan keuangan menjadi sumber informasi untuk mengetahui kegiatan dan perkembangan perusahaan. Nah, selanjutnya jenis laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca yang menggambarkan posisi keuangan berupa aset, utang, dan ekuitas atau modal pada saat tertentu. Nah, yang kedua, laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja yang tercermin dari laba, yaitu selisih pendapatan dan biaya selama satu periode. Yang ketiga, laporan arus kas yang memberikan gambaran bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas yang berisi perubahan ekuitas yang berasal dari kinerja internal berupa laba dan pembagian dividen, serta pengaruh dari perubahan komposisi setoran modal. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan konsep akuntansi. Yang pertama, konsep kesatuan. Konsep kesatuan usaha, konsep yang menyatakan bahwa pencatatan kegiatan perusahaan harus dipisahkan dari kegiatan pemiliknya. Yang kedua, konsep keberlangsungan hidup. Perusahaan didirikan tidak untuk sementara waktu, tetapi diharapkan akan berjalan terus sepanjang waktu. Yang ketiga, konsep harga pokok. Sehubungan konsep keberlangsungan hidup, maka data akuntansi akan dicatat menurut harga perolehannya pada waktu terjadinya. Yang keempat, konsep satuan pengukuran, yaitu kegiatan mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyajikan transaksi-transaksi perusahaan dan hasil-hasilnya dalam pengukuran uang. Yang selanjutnya, menjelaskan keterbatasan laporan keuangan. Nah, di sini keterbatasan laporan keuangan menurut SAK yang dikutip Sofyan Syahri dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu laporan keuangan yang bersifat historis, yaitu merupakan laporan atau kejadian yang telah lewat, sehingga laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada laporan keuangan yang bersifat umum, yaitu disajikan untuk pemakai dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu saja, yang semisalkan pajak dan bank. Yang selanjutnya, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang selanjutnya, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini dianggap tidak material atau tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. Materi kedua yaitu neraca. Menurut Bambang Subroto, neraca atau disebut juga laporan posisi keuangan atau laporan kondisi keuangan adalah salah satu dari laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi dan keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Selanjutnya yaitu ada 3 komponen neraca. Yang pertama aktiva, yang kedua utang, dan yang ketiga ekuitas. Selanjutnya klasifikasi pos neraca.
Laporan keuangan akan menjadi lebih berguna bagi manajemen kreditor dan investor ketika pos-pos yang ada dalam laporan keuangan diklasifikasikan secara tepat ke dalam masing-masing kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Adapun pos neraca adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aktiva lancar, yang kedua ada investasi jangka pendek, yang ketiga ada aktiva tetap. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2018 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Yang selanjutnya, komponen laporan keuangan yang lengkap yaitu terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Dan yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode. Dan materi ketiga, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang tidak lepas dari kegiatan usaha dalam bentuk apapun, di mana laporan laba rugi digunakan sebagai informasi untuk melihat hasil dalam aktivitas usaha saat ini dan berkaitan dengan usaha di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada unsur-unsur laporan laba rugi. Setiap perusahaan atau badan usaha memiliki kebijakan, jenis operasi, dan valuasi yang berbeda. Hal ini juga akan mengarah kepada adanya perbedaan dalam laporan keuangan laba rugi. Mengingat keuntungan dan pengeluaran bisnis tidak selalu sama, unsur-unsur dalam laporan tersebut meliputi pendapatan atau revenue, beban atau expense, laba atau profit, dan rugi atau loss. Nah, dalam dasar tunai, dalam akuntansi hanya akan dilakukan pencatatan apabila terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, dari penggunaan akrual untuk mencocokkan pendapatan dan beban dengan periode waktu terjadinya sebagai lawan dari waktu arus kas aktual. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Laba ditahan ini akan diakumulasikan dan dilaporkan sebagai ekuitas pemilik dalam neraca. Nah, selanjutnya itu ada laporan modal sendiri. Modal sendiri yang berasal dari sumber internal ialah keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari sumber eksternal adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan ini ada berbagai macam bentuknya, menurut hukum dari masing-masing pemegang saham yang bersangkutan. Pada materi keempat, yaitu analisis laporan keuangan yang diperbandingkan. Yang pertama, pentingnya laporan keuangan bagi berbagai pihak. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ada berbagai pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama ada kreditur, yaitu pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, barang maupun dalam bentuk jasa. Yang kedua, investor, yaitu pihak yang membeli saham atau komisaris perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan
guna mengetahui kondisi perusahaan sehingga memastikan uang yang diinvestasikannya merasa aman dan menguntungkan. Yang ketiga ada akuntan publik, yaitu pihak yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Untuk selanjutnya, hasil audit akan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi. Yang selanjutnya, karyawan adalah pihak yang secara penuh bekerja di perusahaan. Yang selanjutnya ada Bapepam, yaitu pihak yang mengawasi perusahaan yang go public serta melakukan evaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut, apakah layak atau tidak perusahaan itu go public. Yang selanjutnya konsumen, yaitu pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya ada pemasok, yaitu pihak yang menerima order untuk memasok kebutuhan perusahaan, sehingga perlu laporan keuangan untuk melihat kemampuan melakukan pembayaran secara rutin terhadap barang dan jasa yang disuplai. Yang selanjutnya, pemerintah. Pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk melihat perkembangan perusahaan dan penerimaan pajak. Yang selanjutnya, ada metode analisis laporan keuangan yang sering digunakan. Yang pertama, ada analisis vertikal atau statis. Metode analisis vertikal adalah metode laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Yang selanjutnya ada analisis laporan horizontal, merupakan analisis perbandingan teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam bentuk rupiah atau dalam unit. Yang selanjutnya ada teknik analisis. Teknik analisis laporan keuangan terdiri dari yang pertama itu analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu metode dan teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih dengan menunjukkan data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam persentase, perbandingan yang dinyatakan dalam rasio, dan presentasi dalam total. Nah, pada materi kelima ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Selanjutnya, tujuan modal kerja. Yang pertama itu kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya, investasi dalam aktiva lancar, cepat, dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga itu dalam praktiknya seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Dengan kata lain, jumlah aktiva lancar atau lebih dari 50% dari total aktiva. Yang keempat, bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja ini amat sangat penting, yaitu perusahaan kecil ini relatif terbatas untuk memasuki pasar dengan modal besar dan jangka yang panjang. Yang kelima ada terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, sediaan, dan juga saldo kas. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor nih yang dapat mempengaruhi modal kerja. Yang pertama itu ada jenis perusahaan, yang kedua ada syarat kredit, dan yang ketiga waktu produksinya. Nah, selanjutnya
Ini menurut Bambang Rianto menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemenuhan kebutuhan suatu modal dapat disediakan dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari sumber internal perusahaan. Sumber internal perusahaan yaitu sumber modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan. Yang kedua itu ada sumber eksternal perusahaan, yaitu sumber eksternal merupakan sumber modal yang berasal dari luar perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur dan pemilik perusahaan, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Materi keenam atau materi terakhir, yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid termasuk seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Yang selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan kas. Nah, analisis sumber dan penggunaan kas merupakan alat analisis yang penting bagi manajer keuangan untuk mengetahui aliran kas, dari mana kas tersebut berasal, dan untuk apa kas itu digunakan. Selanjutnya, sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan perubahan kas yang pertama itu, atau cash flow statement. Untuk laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya. Yang selanjutnya, sumber dan penggunaan kas menurut Johnson. Sumber dana kas dapat dibedakan atas dua, yaitu sumber kas eksternal dan sumber kas internal. Nah, sumber-sumber dana eksternal dapat dibagi menjadi yang pertama itu pinjaman jangka panjang, yaitu dana yang diperoleh dari pasar dan dana yang tidak perlu dilunasi selama 1 tahun dalam jangka pendek. Yang kedua, pinjaman jangka panjang, yaitu dana yang berasal dari pasar dana yang harus dikeluarkan kepada kreditor dalam jangka pendek atau dalam waktu yang kurang dari 1 tahun. Nah, sedangkan sumber dana kas yang berasal dari dalam perusahaan atau internal terdiri dari yang pertama itu penjualan tunai, yang kedua pengumpulan piutang, yang keempat hasil penjualan aktiva tetap.